Time to go make a movie. Hai, apa kabarnya? Selamat datang di Royal Cinema. Kali ini saya akan membahas alur cerita film Babylon 2022. Check it out. Berlatar belakang tahun 1926, awal mula perkembangan elektronik perfilman dimulai, di mana peralihan dari pembuatan film yang dulunya belum menggunakan audio atau masih bisu, seperti film Charlie Chaplin, dan bertambah menggunakan audio visual walaupun masih hitam putih. Kita dibawa ke daerah Bel Air, di kaki pegunungan Santa Monica. Terlihat seorang imigran Meksiko, kita sebut saja Manny, yang diperankan oleh Diego Calva, membantu mengangkut seekor gajah ke pesta di rumah eksekutif Kinoscope Studio, Don Wallach. Dan Manny bekerja di tempat tersebut sebagai pelayan merangkap supervisor. Tapi, cita-citanya sebenarnya menginginkan menjadi aktor ataupun orang yang bekerja di belakang layar, meskipun bukan aktor. Kita diperkenalkan dengan seorang gadis bintang, kita sebut saja Nellie Leroy, berasal dari New Jersey yang diperankan oleh Margot Robbie. I'm Nellie Leroy, dummy. Dia bukan siapa-siapa, tapi mempunyai ambisi menjadi artis top dunia dengan bertingkah kurang ajar untuk menarik perhatian produser ataupun sutradara agar bisa merekrutnya, di mana dia tidak diperbolehkan masuk. Namun Manny membantunya dan meloloskannya untuk masuk menikmati pesta ugal-ugalan malam itu. Leroy, they're waiting for you. Kita diperlihatkan juga dengan aktor top dunia pada saat itu sampai sekarang, kita sebut saja Jack Conrad. Dia merupakan bintang film terbaik dan baik hati namun bermasalah dan sering menikah. Termasuk malam itu, malam terakhir dia menikah, yang diperankan oleh Brad Pitt. Dia orang paling terkenal pada masa itu, karena banyak membintangi film-film top dunia hingga saat ini, dan mendapatkan banyak sambutan dari penggemar. Dan karena malam tersebut merupakan malam perpisahan dari istrinya yang sangat menyebalkan, dia mendapatkan sambutan hangat, nyaman dari pramusaji, kita sebut saja Jen. Turut hadir pula penyanyi kabaret Jeruk Makan Jeruk, asli Tionghoa Amerika, Lady Fei Su. Dan pemain trompet jazz Afrika Amerika, Sidney Palmer. Semua orang-orang terkenal pada masa itu. That's right. No Paris for me. I'm good. Melalui perkenalan Manny dengan Nellie, Nellie mendapatkan pekerjaan menjadi artis seperti keinginannya. Yeah, the movie set. Tell me why. Dan berperan dalam film di studio Kinoscope. On set in 3 hours. You better get some sleep. Manny mengantar pulang Jack yang habis mabuk. Tetapi ternyata Jack menipunya dan langsung menawarkan pekerjaan seperti yang diinginkan, menjadi asisten di Kinoscope. Cerita berlanjut di mana terlihat Nellie yang walaupun mabuk berat, tidak lupakan undangan pekerjaannya menjadi seorang aktris dengan berakting di depan sutradara ternama dengan lawan akting pemilik perusahaan. Kita sebut saja Constance Moore. What is going on here? Dan akting Nellie terlihat natural dan pandai untuk menjiwai karakter apapun. Cut. Tapi bertolak belakang dengan Manny, di mana Manny yang sekarang ikut Jack dan mendapatkan pekerjaan sebagai asisten, dan karena kamera terlalu banyak digunakan dan sering terjadi insiden, dia harus mencarikan kamera baru bagi Otto van Trarberger, sutradara ternama pada masa itu, untuk pembuatan adegan dari film yang Jack bintangi. What happened? We lost all 10 cameras. What about Jack? And hurry. Okay, here's a shot. Dr. Georgeman, we need a camera for Strasbourg show. Perlu disimak, Jack dan Nellie tidak berada di studio film yang sama dan produksi yang sama. Jack bersama MGM atau Metro-Goldwyn-Mayer dan Nellie bersama Paramount Picture. Dan oleh karakter dan penjiwaan yang Nellie perankan, dia menjadi sangat terkenal dengan kenakalannya, mengikuti ketenaran Jack. Just tear up over and over like it's nothing.
Mulai saat itu, dia sudah dianggap sebagai orang penting dan berpengaruh di dunia perfilman. Tapi, Constance Moore merasa terganggu akan ketenaran Nelly. Dia mencoba memecatnya, tapi karena ambisi dan kenakalan Nelly, dia mempropaganda dan menghancurkan nama baik Constance Moore dengan fitnaan hingga mendapatkan pengaruh penuh pada film yang mereka garap tersebut, hingga penutupan rumah produksi dari Moore. My money, my company's riding the checks. I decide. I think I want to get that up. 10 years for the rights airplane. Namun oleh pekerjaan Manny yang dianggap sempurna, mereka mempromosikannya menjadi operator sistem studio. Pada tahun 1927, tahun berikutnya, Jack diundang ke rumah studio Warner Bros. Pictures. Tapi karena pada saat itu dia meremehkan Warner Bros. Pictures, dia sempat menolak, tetapi ternyata, demi persaingan, Warner Bros. Sudah mengalami perkembangan dengan menambahkan audio pada video visual. You should come by the Warner's lot. I haven't seen you there in a while. Pictures, like you there. Ia membuatnya iri dan ingin mengikuti jejak Warner Bros. Awal dari audio visual hitam putih. Sound is how we redefine the form. Sound! Tiba-tiba, di suatu hari, Manny yang mendengar kerumunan orang sedang mengelilingi Nelly, walaupun sudah 1 tahun mereka tidak bertemu, Nelly tetap masih mengingatnya, dan mereka langsung melepas rasa kangen dengan berbincang dan menuju ke tempat atau rumah lembaga yang menjaga ibu Nelly yang sekarang terlihat mengalami depresi dan sakit jiwa. You want to come in with me? Yeah. In the movies too. It's a waste of time. Ketika film bersuara menggantikan film bisu di akhir tahun 1927-an dan di awal tahun 1928, Nelly harus berjuang keras untuk memenuhi tuntutan film bersuara, hingga karena beberapa gangguan teknis, menyebabkan pengambilan untuk 1 scene film saja harus menghilangkan nyawa seorang juru kamera pada saat pengambilan gambar. Scene 17, take 8. Mark. Hello, college. It's a bunch thing. See you later. Namun di tempat lain, Jack bersama MGM sedang merayakan pesta dimulainya era baru pertelevisian dengan penggabungan audio terhadap video visual. Dan karena Jack doyan kawin, dia perkenalkan istri barunya yang juga seorang artis ternama yang bernama Estella. She's from Broadway. She's a... Di mana Nelly bersama manajernya sekaligus ayahnya dan beberapa produser, sutradara, direktur hadir pada malam pesta tersebut. Hi, my dad, please. Sure. He wanted to meet you. He's also my manager. Terlihat juga seorang penulis judul Kinoskop, Lady Faisu. Tapi ketika Nelly berada di toilet, dia sempat mendengar tentang cemooh dan penghinaan yang menuju ke dirinya oleh beberapa petinggi Paramount, membuatnya sakit hati. Dan untuk melampiaskan kekesalannya, dia mengadakan semacam taruhan untuk cerita yang sering ayahnya banggakan, yaitu mengenai perkelahian dengan ular derik. Hey, my dad! Fight a fucking snake! Dan untuk menyerang ayahnya yang mabuk, yang merupakan manajer bisnis yang tidak kompeten, yaitu Robert, harus melawan ular derik di depan umum, tapi dia pingsan duluan. Dan karena galau, Nelly mencoba melawan ular dan digigit. You see that? Membuat kehebohan, hingga Faye menolongnya dan terjadilah jeruk makan jeruk di antara mereka. Dengan terciptanya dunia baru perfilman, terlihat Jack yang tidak terbiasa dengan hal itu merasa canggung. Tapi Nelly dengan keterampilan beradaptasi dengan perubahan teknis dan akhirnya menjadi seorang sutradara setelah dia mempromosikan seorang bintang jazz, Sidney Palmer, dengan merubah situasi perfilman, dan Sidney telah mendapatkan film musikal dan orkestranya sendiri. Kembali ke tempat Manny diajak oleh bos besar MGM untuk mengubah citra salah satu aset mereka dibantu Eleanor, yaitu Nelly, yang bisa menghancurkan dirinya termasuk rumah produksi. into an actress of sophistication. Like Dan mereka berpura-pura tidak saling kenal untuk memuluskan keinginan bos besar, serta fans dunia, dan siap bekerja sama dalam hal itu. Hi, Mr. Torres. Just want you to know that I'm ready to change. Dan oleh kerja kerasnya, mendapatkan apresiasi dari Jack melalui panggilan telepon. Sidney mendapatkan fasilitas dan kekayaan secara gratis dari MGM. Dan Manny semakin terkenal di jajaran perfilman karena bisa beradaptasi dan menguasai pekerjaannya sebagai sutradara.
The only question is, what do we do about Feijiu? Don't care if they find us. They can strip me of my. Pada tahun 1932, Jack mulai merasakan bahwa popularitasnya telah berkurang, namun masih bekerja di film Metro Goldwyn Mayer berbiaya rendah. Tapi ketika Hollywood menjadi kurang bebas, para eksekutif menyuruh Manny memecat Faye karena dugaan perselingkuhan lesbiannya dengan Nelly. I'm trying to say is que no longer employ you. Saat berlatih dialog dengan istri barunya Estelle, Jack sangat terpukul saat mengetahui teman lama produsernya, Josh Moon, telah bunuh diri karena putus cinta. Membuat Jack sedih hingga depresi ringan. Di logas tipis petinggi-petinggi Hollywood yang dihadiri oleh William Randolph dan Marion Davies, Eleanor dan Manny berusaha mengubah citra Nelly dan mengambil hatinya ke dalam masyarakat kelas atas Hollywood. Tapi dengan kekonyolan dari Nelly menyerang keangkuhan orang-orang kelas atas tersebut dan memuntahi Rudolph Fields tepat di wajahnya, mempermalukan dirinya termasuk citranya sendiri dan petinggi Hollywood tersebut. Dan lebih diperparah lagi ketika Jack melihat film rekamannya yang harusnya dalam keadaan emosional sedih, penonton malah kegirangan, menandakan dia sudah mulai redup, tamat, tidak cocok lagi untuk berakting. Sidney yang mendapatkan perannya sendiri dan memiliki band orkestra musikalnya yang dia bentuk sendiri, tapi yang dikumpulkannya hanya beberapa orang dari rasnya sendiri, dan membuatnya tersinggung ketika eksekutif studio meyakinkan Manny untuk meminta dia harus menggunakan make up wajah hitam. It's okay, I won't be back. Beralih ke tempat berbeda, Jack yang menemukan cerita sampul Eleanor tentang menurunnya popularitasnya dan mengonfrontasinya. Dia langsung menjumpai Eleanor dan dia menjelaskan bahwa meskipun bintangnya telah memudar, dia akan diabadikan dalam film meskipun tidak lagi dipekerjakan di Hollywood. But you held the spotlight. Anytime someone threads a frame of yours through a day with angels and ghosts. Di lokasi Manny, Nelly menjumpainya untuk meminta bantuannya dikarenakan Nelly berhutang judi pada gangster James McKay yang akan menghabisinya. Tetapi awalnya karena popularitasnya sebagai artis, Manny berharap dia bisa menyelesaikan masalahnya tersebut dengan membayarnya. Tapi ternyata Nelly sudah tidak mempunyai uang dan bangkrut karena kebiasaan buruknya bermain judi. Dan karena sudah kekurangan pekerjaan di Hollywood, membuat Manny marah besar. Dan karena iba, dia akan mencoba membantunya. All you've done is break my heart. And I'll fix it. Di tempat Jack, dia mendapatkan tawaran pekerjaan film jelek, tapi karena tidak ada pilihan lain, dia menuruti dan pembuatan film dimulai. How many movies we've done together now? This makes it. Good. Fantastic. Di tempat Nelly, di mana dari ancaman gangster James McKay mengancam nyawa Nelly karena utang judi yang sangat besar, Manny awalnya menolak permohonan bantuan dari temannya The Count, tetapi kemudian mendapatkan dana dari Tony yang katanya pria properti, dan mereka langsung mengunjungi James untuk melunasi hutang Nelly. Wilson, been a while. It's good to see you. Meet. Jim heard you were a big producer. This is Manny and the Count. I got some movie ideas myself. You want to hear them? Your old kid, and he's a prodigy at all these adult. Sembari membahas beberapa hal, tapi ketika James pergi, ternyata karena Tony bagian properti, berarti uang tersebut adalah uang palsu, membuat Manny khawatir. Dan meskipun sempat mendapatkan beberapa ide dari James mengenai film yang akan diproduksinya, It's pretty late. Oh no, it's worth it. selanjutnya Manny bersikeras akan segera pergi. Tapi James melarang dan mengajaknya ke tempat tersembunyi lubang Los Angeles, sambil dia mengoceh tentang potensi ide filmnya. Can make millions together. It's fake. Tapi ketika James menyadari uang tunai itu palsu, dia mencoba membunuh mereka. Di tempat Jack yang sekarang mendapatkan istri baru bernama Rebecca, Jack bertemu Faye di pesta hotel. Dia mengungkapkan keberangkatannya ke Eropa bersama Pate. That's great. Pathé. See you in Venice. See you in Prague. Tapi ketika dia merasa sendiri dan tidak ada teman ataupun kerabat dekat karena semua orang terdekatnya yang merintis film bersamanya, mereka pindah dan pergi seiring waktu. Dia merasa depresi dan setelah itu, di kamar hotelnya, Jack yang putus asa mengakhiri hidupnya sendiri di kamarnya. We're going to Mexico, Nelly. Mexico? Di rumah Manny,
di mana Nelly yang sedang teler tiba-tiba didatangi Manny dan langsung memintanya untuk melarikan diri ke Meksiko. Dan karena dia terlalu mencintai Nelly, dia mengajaknya untuk menikah dan memulai hidup baru. Yang awalnya Nelly menolak, tapi akhirnya dia setuju. I just want to be with you. This is my husband-to-be, Manny Torres. Tapi ternyata dia mengingkari keputusannya dan menari hingga larut malam. Rekan James melacak Manny dan membunuh The Count dan teman sekamarnya. Tetapi tidak menyadari bahwa Manny terlibat karena Manny menggunakan bahasa Meksiko, membiarkan Manny hidup. Tapi kesepakatannya, Manny harus meninggalkan Los Angeles. Get the fuck out of LA. Dan ketika dia keluar, dia menyadari Nelly berbohong kepadanya. Dia pergi dari LA. Selanjutnya, memperlihatkan Sydney yang sukses bersama kaum dan rasnya membangun suatu stasiun TV milik sendiri atas dukungan rasnya. Montes Clipping surat kabar mengungkapkan kematian Eleanor pada usia 76 tahun dan kematian Nelly karena overdosis pada usia 34 tahun, tahun yang sama. Pada tahun 1952, Manny kembali ke California bersama istrinya, Sylvie dan putrinya yang masih kecil dari pelariannya ke New York. ¿Te gusta? Dia mendirikan toko radio. Dia menunjukkan kepada mereka pintu masuk Kinescope Studio, tetapi mengunjungi bioskop terdekat sendiri untuk melihat Singin' in the Rain, yang menggambarkan transisi industri dari film bisu ke film talkie dan berwarna membuatnya menangis. Berikut ini adalah serangkaian sketsa dari berbagai film selama 1 abad. With the rain, I've a smile. I'm happy again. Saat fokus kembali ke nyanyian In the Rain, Manny tersenyum sambil menangis. Tamat. Cerita ini diambil dari kisah nyata perindustrian yang ada di Hollywood dengan suka, duka, dan glamornya hingga akhirnya terciptanya audiovisual dalam bentuk karya film yang telah kita nikmati sampai sekarang berkat orang-orang penting yang ada di dalam karakter film ini. Pesan dari film ini, ketenaran hanya titipan, uang hanya titipan, nafas pun hanya titipan. Tapi terus berdoa agar kebahagiaan datang dari Sang Pencipta. Akhir kata Pak Ketua Nepa Kalawiran yang artinya semoga bahagia, sehat, dan panjang umur selalu. Ciao, bye-bye.